Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Mungkin setiap harinya kita mengalami kebingungan. Di waktu pagi kita bingung mau makan nasi apa bubur. Siang bingung mau olahraga apa tidur. Lalu di sore hari bingung mau jalan-jalan ke kota apa ke desa. Atau bahkan bisa aja kita bingung milih Jennie Blackpink atau Lisa Blackpink. Kami menulis naskah ini juga dilanda kebingungan yang sangat dahsyat. Karena pendapat kami ini akan seperti kucing oren, dalam artian liar. Dan hal yang ingin kami bicarakan adalah mengenai Sukiyaki yang belum tentu mengetahui lokasi pasti senjata kuno Pluton. Dari judul pembicaranya saja kami yakin sudah membuat nakama emosi. Tapi tenang dulu, dengarkan dulu pendapat kami hingga selesai. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Senjata kuno. Sudah sejak lama konsep senjata kuno ini disinggung oleh Eiichiro Oda. Ya, secara garis besar senjata kuno begitu ditekankan di Arc Alabasta, di mana di Arc Alabasta kita diperkenalkan gadis yang bisa membaca poneglyph, gadis yang berhasil selamat dari negerinya yang dibombardir oleh pihak pemerintah dunia menggunakan Buster Call. Gadis tersebut bernama Nico Robin. Nico Robin kemudian bergabung ke dalam organisasi Baroque Works yang diketuai oleh si buaya darat yakni Crocodile. Ya, di Arc Alabasta itu kita semua tahu bahwa di momen Robin membaca poneglyph di Alabasta, Robin tidak mengungkapkan isi poneglyph tersebut kepada pemimpinnya. Dan barulah ungkapan isi poneglyph itu dibeberkan di One Piece chapter 1053. Ya, kalau dipikir-pikir, Robin di Arc Alabasta itu sudah sangat baik kepada Crocodile. Karena coba bayangkan betapa lemasnya Crocodile jika Robin membeberkan bahwa Pluton ada di Wano Kuni. Itu artinya andai pun Crocodile menguasai negeri Alabasta, ia tetap tidak akan mendapatkan Pluton. Dan untuk mendapatkan Pluton, ia harus berhadapan dengan Yonko Kaido terlebih dahulu di Wano Kuni. Dari sudut pandang pemerintah dunia, senjata kuno sendiri adalah senjata yang sangat berbahaya. Dan dari informasi yang kita miliki, Pluton adalah senjata yang konon bisa menghancurkan pulau dengan sekali tembak. Pluton sesuai dengan tema Wano Kuni. Wano Kuni adalah arc yang sangat panjang. Oda menjanjikan perang meriah yang bisa membuat Marineford terlihat lucu. Namun sejauh ini perang Onigashima menurut kami belum bisa menggantikan perang Marineford. Karena konsep yang ditunjukkan ke dalam perang Onigashima masih sama dengan konsep fighting yang Oda tunjukkan seperti arc-arc pada umumnya. Berbeda dengan Marineford yang memang secara konsep fighting terkesan perang banget. Nah, kenapa kami katakan Pluton sesuai dengan tema Wano Kuni? Karena di Wano Kuni inilah Oda menunjukkan Busho Shokuhaki tingkat lanjut. Yang artinya di Wano Kuni inilah Oda menunjukkan adanya kekuatan penghancur tingkat lanjut yakni Hakiryuo. Di Wano Kuni inilah Oda menunjukkan adanya klan yang membuatkan kerajaan kuno Poneglyph, sebuah batu pengetahuan yang tidak bisa dihancurkan. Di Wano Kuni inilah villainnya yakni Kaido berkaitan dengan dunia bawah, di mana yang kita tahu Kaido memiliki peranan yang besar dengan dunia bawah, di mana dia dulu sering bertransaksi dengan Joker alias Doflamingo. Di Wano Kuni ini jugalah Oda mengakhiri villainnya dengan membuat mereka terjatuh ke dalam tanah dan kemudian diselesaikan menggunakan satu ledakan vulkanik magma. Dan kita tahu bahwa tiga senjata kuno dunia One Piece yakni Poseidon, Pluton dan Uranus sepertinya berkaitan dengan mitologi Romawi yang berkaitan dengan dewa, di mana dalam dunia nyata ada dewa yang disebut dengan Dewa Pluto. Dan Pluto adalah dewa dunia bawah, sehingga konsep Pluton ini sebetulnya betul-betul cocok dengan konsep tema Wano Kuni. Mengapa Pluton tidak digunakan untuk melawan Kaido? Itu adalah pertanyaan yang betul-betul langsung terlintas dalam benak kami ketika Robin mengobrol dengan Sukiyaki. Karena yang kami pikirkan, jika Pluton adalah senjata kuno, sebuah kapal yang konon dikatakan bisa menghancurkan pulau dengan sekali tembak, mengapa ia tidak menggunakan Pluton untuk menghajar bajak laut Kaido? Apa yang membuat mereka tidak menggunakan Pluton? Apakah ada syarat tertentu yang membuat mereka tidak bisa menggunakan Pluton? Atau justru Pluton sudah tidak ada di Wano yang karena itulah Sukiyaki tidak menggunakan Pluton?
Karena dari kalimat yang dilontarkan Nico Robin ini dalam versi resminya yakni Manga Plus, di sana Robin mengungkapkan bahwa senjata kuno Pluton, benda itu seharusnya ada di negeri ini, bukan? Itulah yang tertulis di Poneglyph Alabasta. Dan Sukiyaki menjawab, ya, itu benar. Perhatikan pertanyaan Robin dan perhatikan jawaban Sukiyaki. Di sini Robin menggunakan kata seharusnya ada di negeri ini, bukan? Robin menebalkan pertanyaan menggunakan kata seharusnya, yang mana ini membuat pertanyaan ini mengarah pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Pluton memang ada di Wano Kuni. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Pluton dulu memang di Wano, tapi sekarang sudah tidak tahu di mana keberadaannya. Lalu Sukiyaki menjawab pertanyaan Nico Robin dengan berkata, ya, itu benar. Di sini Sukiyaki hanya menjawab sebatas itu saja. Maksud kami, kenapa Sukiyaki tidak menjawab seperti, ya, itu benar, Pluton ada di sini. Kenapa Sukiyaki hanya menjawab, ya, itu benar? Jawaban ini membuat Pluton yang ada di Wano masih terkesan abu-abu. Awalnya Pluton akan terkesan tidak ada. Inilah yang kami pikirkan. Melihat setup dari chapter 1053, setup kalimat Robin dan Sukiyaki membuat kami berpikir bahwa sepertinya Pluton memang seharusnya ada di Wano Kuni. Namun Sukiyaki dan para warga Wano saat ini sepertinya tidak bisa memastikan apakah Pluton itu ada di Wano atau tidak. Karena mereka sendiri tidak tahu Pluton ada di mana. Karena kalau dipikir-pikir, ya Pluton kan bisa menghancurkan pulau dalam sekali serang. Dan Kaido sendiri jarang nongkrong di Wano gitu. Kaido dan anak buahnya selalu stay di Onigashima, sehingga menghancurkan gerombolan bajak laut Kaido ini easy kalau pakai Pluton. Cukup serang aja dan boom, mereka hancur beserta pulaunya. Namun hal itu tidak terjadi dalam cerita. Nah, kenapa kami katakan awalnya Pluton akan terkesan tidak ada? Hal ini bertujuan untuk membuat skenario cerita menjadi lebih epik. Dalam bayangan kami, akan kurang epik jika kru topi jerami menemukan Pluton dengan cara ditunjukkan lokasi Pluton tersebut. Jika belajar dari kejadian Poseidon yakni Shirahoshi, tentunya kita semua awalnya kebingungan. Memangnya Poseidon tuh kayak gimana sih? Toh Shirahoshi bisanya cuma nangis. Lalu ada kejadian yang betul-betul epik di mana Poseidon akhirnya ditunjukkan, yakni ketika Luffy berjuang keras untuk menghancurkan kapal yang akan menghantam pulau di mana para warga Fishman berada itu. Poseidon bangkit dan akhirnya menghentikan lajunya kapal tersebut. Itu adalah momen yang cukup epik untuk mengungkapkan senjata kuno Poseidon. Nah, menurut kami, pengungkapan dari Pluton seharusnya bisa lebih epik dari itu. Achievement mendapatkan Pluton. Mungkin ada yang mengatakan, Min sepertinya mengalahkan Kaido sudah merupakan bentuk achievement yang pas untuk menghadiahi kru topi jerami sebuah Pluton. Namun dalam benak kami, bentuk achievement dari mengalahkan Kaido hanyalah mendapatkan tanah Wano Kuni. Untuk mendapatkan Pluton, sepertinya kru topi jerami harus menyelesaikan beberapa masalah tertentu yang diderita oleh Wano Kuni. Atau mereka harus mengeksplor tempat yang mungkin sampai sekarang belum dieksplor oleh siapapun di Wano Kuni. Mungkin seperti Gunung Fuji. Atau justru mereka harus bisa mengungkapkan secara jelas sebenarnya kenapa bentuk pulau Wano Kuni dan peta Wano Kuni menjadi seperti itu. Atau mungkin mereka harus bisa membuka gerbang Wano Kuni untuk mendapatkan achievement tersebut. Intinya, kru topi jerami harus berjuang dulu untuk bisa mendapatkan achievement berbentuk Pluton. Hal ini akan membuat cerita menjadi lebih epik, menjadi lebih tegang, dan membuat cerita terkesan, wah, karena kru topi jerami lah Pluton akhirnya ditemukan, bukan karena pengetahuan Sukiyaki atau pengetahuan penduduk Wano setempat. Yang mana konsep ini sejalan dengan mendapatkan Poseidon. Di arc Fishman Island, Luffy yang mengalahkan Hody Jones beserta kawan-kawan membuat Luffy mendapatkan achievement berupa Fishman Island. Fishman Island kini berada di tangan kerajaan Neptune kembali, dan Fishman Island agak lebih terkontrol. Nah, momen dimana cerita mendapatkan achievement Poseidon itu justru setelah Luffy selesai mengalahkan Hody Jones, dimana Luffy berusaha menyelamatkan negeri Fishman dari hantaman kapal Noah. Dan barulah di sana Poseidon masuk dalam cerita. Sehingga kesimpulannya, dalam benak kami, Pluton memang ada di Wano. Namun untuk menemukan Pluton sepertinya bukanlah dari Sukiyaki. Sukiyaki hanya akan memberikan informasi yang ia ketahui. Selebihnya, kru topi jerami sendirilah yang harus menemukan di mana lokasi Pluton itu berada.
Yang paling mungkin adalah mereka akan menyelesaikan beberapa masalah tertentu seputar Wano Kuni yang kemudian secara tidak sengaja mereka menemukan Pluton. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Nakama soal teori kami tersebut? Apakah hal itu mungkin terjadi dalam cerita? Atau justru mustahil? Berikan pendapat Nakama di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.